Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pipa milik PT Pertamina di Indramayu meledak dan terbakar. Kobaran api disertai asap pekat sempat membuat warga panik. Kobaran api berasal dari pipa gas Pertamina yang bocor dan meledak di Desa Cikedung, Indramayu, Jawa Barat Minggu siang. Kebakaran sempat terekam video amatir. Meski jauh dari pemukiman, kobaran api disertai asap tebal sempat membuat panik warga. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas Pertamina bersama petugas keamanan melakukan pengecekan pipa. Besar. Berapa tingginya kira-kira? Ya mencapai 20 meter tinggi, Mak. 20 meter? Iya. Berapa lama itu, Pak? Sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih? Iya, karena padam api itu setelah kejadian dari diketahui jam 11.50 sampai hampir jam 2 lebih. Selain meledak dan terbakar, pipa PT Pertamina juga mengalami kebocoran hingga membuat limbah mencemari sungai maupun lahan sawah warga. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Terjatuh dari motor, 2 bocah yang berboncengan tewas ditabrak mobil. Motor korban hilang kendali dan terlempar ke jalur berlawanan. Dua bocah berusia 15 tahun dan 11 tahun berboncengan sepeda motor tewas di tengah jalan poros Dusun Kaemba, Marusu, Maros, Sulawesi Selatan. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar panik. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai korban hilang kendali. Tak bisa kendalikan setir, kedua korban terjatuh dan terpental ke badan jalan. Naas di waktu bersamaan mobil melaju dari arah berlawanan hingga kecelakaan tak bisa dihindari. 1 korban tewas di lokasi sementara korban lainnya tewas usai mendapat perawatan medis. Bergerak dari arah Kuri, pada saat masuk di jembatan, tiba-tiba sepeda motor tersebut lepas kendali, mengakibatkan oleng dan terjatuh. Setelah terjatuh, pengendara sepeda motor tersebut tertabrak oleh mobil ras tersebut yang bergerak dari arah yang berlawanan. Kedua korban diserahkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Unit Laka Lantas Polres Maros masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah bus yang melaju di jalan lintas Sumatera dilempar batu hingga menyebabkan seorang pemudik tewas. Pelaku pelemparan ternyata mantan sopir bus tersebut. Pelaku kesal dipecat oleh pemilik bus. Dua pelaku pelemparan bus Sartika Erikson Sianipar dan Bonar Sinaga ditangkap usai menewaskan seorang pemudik di jalan lintas Sumatera Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pelaku Erikson Sianipar merupakan otak pelaku dan Bonar Sinaga merupakan eksekutor. Pelaku melakukan pelemparan menggunakan batu terhadap bus Sartika yang mengakibatkan seorang pemudik tewas. Diketahui Erikson Sianipar merupakan mantan bus supir Sartika dan otak pelaku pelemparan bus tersebut mengaku kesal terhadap pemilik bus. Pelaku tak terima dipecat pada Desember tahun lalu. Jadi serta-merta kasus tersebut motifnya adalah dendam sakit hati karena otak pelaku pernah bekerja sebagai supir di angkutan umum tersebut. Terkait peristiwa pidana tersebut, korban meninggal dunia 1 orang inisial MA, 18 tahun pelajar, alamat Desa Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Tersangka yang sudah diamankan ada 2 orang, rekan-rekan bisa lihat sendiri, ada otak pelaku dan ada eksekutor. Sebelumnya aksi pelemparan bus Sartika terjadi pada Jumat 22 April lalu di Jalan Lintas Sumatera Tebing Tinggi. Akibat pelemparan tersebut, penumpang bus Muhammad Alwi warga Kabupaten Batubara tewas terkena batu dan serpihan kaca di bagian kepala. Pelaku terancam 15 tahun penjara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terluka akibat dianiaya tunangan teman wanitanya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku emosi mendapati korban bersama tunangannya saat malam hari. Warga digemparkan dengan teriakan Rosa, wanita pemilik rumah di Komplek Gading, Tutuka 2, Ciluncat, Bandung, Jawa Barat. Saya dipukul di sini, saya nggak sadar, saya kira itu di darah. Saat didatangi didapati seorang pria dalam kondisi terluka meloncat dari lantai 2 rumah. Iya, tadi saya lewat, pas ada yang teriak minta tolong, pas dilihat ada laki-laki keluar dari jendela dari pintu atas, minta tolong, bawa pisau, langsung loncat ke situ. Saya cari security satu lagi, cuman nggak ketemu. Pas kesini udah rame, udah ada 3 orang yang dengar, mungkin warga. Gitu. Pelaku penganiayaan ini ternyata Hadi, warga Cikarang, Bekasi yang merupakan tunangan Rosa. Penganiayaan dipicu lantaran pelaku emosi mendapati Rosa tunangannya bersama seorang teman prianya. Pelaku bahkan mengancam dengan sebuah pisau. Sedikit keributan antara calon suami, karena memang pada saat datang ke rumah ada laki-laki lain, gitu. Sempat terjadi cekcok, mungkin bahkan ada sedikit pemukulan. Korban juga mengaku bersalah dan tidak melaporkan kasus ini pada polisi. Itu yang saya takutin, karena bukan saya nggak gentleman atau apa, karena udah senjata tajam, takutnya yang tidak diinginkan. Itu sama pisau atau apa kan? Kalau ini udah pukulan, Pak. Oh, pukulan. Kalau pisau nggak sempat ditusukkan nggak? Oh, cuma dia mengancam. Udah gini, Pak. Oh, udah gitu. Cuma saya udah menghindar. Setelah ketiganya dipertemukan, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofaat Endrawan, iNews melaporkan. Aksi brutal geng motor menganiaya seorang buruh bangunan di Goa, Sulawesi Selatan hingga luka-luka. Menghindari amukan pelaku, korban berpura-pura pingsan. Arman, seorang buruh bangunan, dilarikan ke rumah sakit Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan, usai menjadi korban penyerangan kawanan geng motor. Korban dianiaya dengan panah dan senjata tajam di bagian kepala. Penyerangan terjadi saat korban baru pulang kerja di Desa Kanjilo, Grombong, Goa. Usai diserang, korban berpura-pura pingsan untuk menghindari amukan pelaku. Pelaku yang panik kabur meninggalkan korban. Tebas. Mungkin tebas. Sudah itu. Lari kak, tebas kan jadi lari kak, jadi luka seratumnya atau luka robeknya, ada juga yang luka yang luka tusuknya yang di bagian itu yang bagian punggungnya. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap sejumlah remaja terduga pelaku geng motor. Tentunya adalah merupakan tindak lanjut dari pihak kepolisian Polres Goa tentang maraknya kegiatan geng-geng motor yang berada di wilayah Kabupaten Goa, yang tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga dilakukan suatu pendalaman baik dari Satuan Intelkam maupun Reskrim untuk bergerak secara bersama-sama untuk mengkompolir tempat berkumpulnya geng-geng motor tersebut. Warga berharap polisi segera mengusut tuntas kasus kejahatan geng motor. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan begal gagal merampas motor di Kebayoran, Jakarta Selatan karena korbannya 2 anggota TNI. Korban melawan dengan motor para pelaku, 1 begal tertangkap. Rizky, anggota komplotan begal ini ditangkap 2 korbannya saat beraksi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku berjumlah 8 orang beraksi dengan 4 sepeda motor berusaha merampas motor korban. Namun ternyata para korban merupakan anggota TNI Yon Arhanud 10 ABC Kodam Jaya.
Akibat perlawanan dari korban ini membuat keempat motor pelaku pembegalan ini mencoba melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran oleh korban. Dalam pengejaran tersebut, ya sempat dilakukan penendangan terhadap motor pelaku, salah satu pelaku, sehingga terjatuh. 7 begal lain komplotan Rizky kini diburu polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir 200 kg kokain senilai 1 triliun rupiah diselundupkan melalui Pelabuhan Merak, Banten saat kepadatan arus balik penumpang kapal. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.